Jadi masyiah Allah Subhanahu wa taala, ma min syai'in fis samawati wal ardi, tidak ada sesuatu yang ada di langit dan di bumi illa wa huwa kainun, melainkan sesuatu itu dia ada, dia terjadi, dia mawjud bi iradatillahi wa masyiatihi. Semua terjadi itu dengan iradah Allah, dengan masyiah Allah, dengan keinginan Allah, ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Sedangkan kita makhluk, kalau kita ingin sesuatu, tidak mungkin akan terjadi sesuatu itu kecuali dengan kehendak Allah, ya. Sesuatu itu sudah ditakdirkan dan dengan masyiah Allah, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh khawatir. Bahkan walaupun orang waliyadzubillah berencana berbuat celaka kepada kita, asal kita yakin, dan ini faedah iman kepada takdir Allah. Kita yakin bahwasanya kalau Allah tidak menghendaki sesuatu itu, dia tidak mungkin terjadi, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Walau ijtama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Andaikan berkumpul semua jin dan manusia untuk memberikan manfaat kepada-Nya, perhatikan, oleh karena ini tidak boleh kita berharap kepada makhluk, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hati kita ini, walaupun kepada orang tua kita, walaupun apalagi kepada teman kita, siapa saja dari makhluk ini, tidak boleh kita berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini andaikan berkumpul semua jin dan manusia mau memberikan manfaat kepadamu, memberikan sesuatu dunia dan sebagainya kepadamu, tidak akan mungkin terjadi kecuali sesuatu yang sudah dicatat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Misal sekarang antum mau dihadiahkan, ya, istana misalnya, saya istana, ya, Raja Salman bilang, "Oh, saya kasih fulan santri Abu Dzar, dia istana di ini," misalnya. Dan itu mungkin karena beliau raja, dia punya kekayaan dan sebagainya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin, ya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, "Oh, semua santri Abu Dzar tidak boleh masuk ke Mekah, tidak boleh berhaji." Semua orang menghalangi misalnya di muka bumi ini, tapi Allah menetapkan semua santri Abu Dzar berangkat haji tahun 2000 sekian. Dan itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang akan bisa menghalanginya. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Ya. Jadi itu faedahnya kita beriman kepada apa? Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita tenang, apapun yang terjadi di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Ya. Misalnya dia bilang, "Ustaz, saya ini bandel, memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT." Tak boleh berdalil dengan takdir. Atau dia misalnya dipukul temannya, begitu temannya marah, "Oh, saya sudah ditakdirkan memukul." Jadi kalau temannya balas mukul, ya dia tidak mau terima takdir. Jadi ada kisah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada orang mencuri, ya, lalu kemudian dia ditangkap dan dia akan dihukum dengan hukum potong tangannya dalam Islam. Begitu mau dipotong tangannya, dia mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mu'minin, sebentar, bukankah saya ini mencuri itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu kemudian sahabat Umar mengatakan, "Iya, dan kita juga yang memotong tanganmu nanti juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi tidak boleh orang beralasan dengan takdir dalam apa? Tidak boleh beralasan dengan takdir dalam perkara apa? Maksiat.
Tapi kalau orang itu berdalil dengan takdir pada apa saja yang terjadi di muka bumi ini, tidak berkaitan dengan maksiat, baik itu yang berkaitan dengan misalnya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, seperti disebutkan di dalam hadis ketika Nabi Musa bertemu dengan Adam alaihissalam, dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian mengatakan bahwasanya engkaulah yang menjadi penyebab kami, keturunan engkau itu dikeluarkan atau tidak bisa tinggal di surga, ya. Kemudian Adam alaihissalam berdalil dengan takdir, bahwa sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan fahajja Adam Musa, yakni Musa alaihissalam. Kemudian artinya Nabi Adam itu menghujjahi siapa? Nabi Musa alaihissalam dengan bahwasanya itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikeluarkannya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat yang dilakukan seorang, tidak boleh dia jadikan dalil takdir dalam masalah tersebut. Fala yakunu fi mulkihi ma la yuridu abadan. Maka tidak akan pernah terjadi pada apa yang merupakan kekuasaan Allah, dan semua apa yang selain Allah ini berada pada kuasaan. Tidak ada yang luput dari makhluk, dari alam semesta ini luput dari Allah SWT. Semua yang berada pada kerajaan dan kuasaan Allah, tidak akan mungkin terjadi sesuatu itu dengan bukan karena iradah Allah. Tidak mungkin. Nah, itulah yang menjadikan orang itu tenang. Ada orang karena dia tipis imannya kepada takdir Allah, ya, itu yang menjadikan selalu hidupnya dalam ketakutan. Ya, jangan-jangan ini atap ini jatuh, saya mati nanti. Ya, dia naik pesawat takut, jangan-jangan jatuh pesawatnya. Ya, kalau jatuh itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Penting kita sudah cari sebab. Ya, oleh disebutkan dalam riwayat ada sahabat datang ke Masjid Nabawi, lalu kemudian dia datang dalam keadaan berkuda atau berkendara, baik kuda ataupun onta. Lalu kemudian dia biarkan, tidak dia ikat tidak dia ikat subhanallah, kendaraannya itu, kuda atau ontanya. Kemudian dikatakan kepada kamu ikat, ya. Dia bilang saya tawakal kepada Allah. Tapi kalau memang Allah takdirkan dia hilang. Kalau tidak, dia tidak akan hilang. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu ikat, lalu kemudian tawakal kepada Allah. Artinya walaupun semua sudah ditakdirkan oleh Allah, kita harus berikhtiar. Nah, itu makna hadis Rasulullah, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian. Artinya kalau kita misalnya dan memang tidak tahu bahwa kita ahli surga atau tidak, maka kita beramal dengan amalan ahli surga. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdir dia diciptakan oleh Allah. Jadi kalau orang itu memang dia ahli surga, ya dia akan beramal dengan amalan ahli surga, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Walaupun tidak menjadi ukuran, orang itu kalau dia baik terus kemudian dia akan husnul khatimah. Bisa saja dia berubah. Atau sebaliknya, orang itu walaupun dia buruk, walaupun dia berbuat keburukan, tidak boleh kita mencela dia, artinya karena semata pada dirinya, karena dia bisa berubah. Kita boleh mencela keburukannya, ya, atau mencela dia itu untuk menjauhkan orang dari dia dan keburukannya. Tetapi tetap kita berharap bahwa dia akan menjadi baik. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang dicambuk oleh Rasulullah SAW karena dia minum khamar, ya. Kemudian besoknya dia lagi dicambuk, besok lagi dia minum khamar dicambuk. Kemudian sebagian sahabat itu marah, kemudian mengatakan akhzahullah, semoga Allah menghinakan dia. Didengar oleh Rasulullah SAW marah kepada sahabat yang berdoa keburukan itu. Beliau mengatakan, la tu'inu asy-syaitan ala akhik, innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan kalian tolong syaitan atas saudaramu. Artinya kalau ada orang yang dia berbuat keburukan, ya, berbuat keburukan, maka asalnya kita harus mengasihani dia jatuh dalam keburukan itu.
Kecuali kalau dia itu sombong atau mujahir, ya, tidak merasa bersalah dengan perbuatannya, ya, maka kata para ulama, ya bisa saja dia dihajar atau diberikan pelajaran atau dia dijauhi supaya dia tidak merusak orang lain dan sebagainya. Ya. Jadi asalnya orang itu dia kasihan kepada orang-orang yang berbuat keburukan supaya dia kembali, artinya dengan sikap, dan dia tunjukkan kebaikan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, sawa'un